Mamang tuh sering bertanya-tanya ya, sebetulnya mobil keluarga yang ideal tuh seperti apa? Ini ya, Honda Stepwagon ini sangat ideal dan merupakan van modern di zaman now. Dan senengnya, hanya ada 2 merek yang megang MPV boxy seperti itu, yang modern tapi ya. Sorry, Foxy nggak masuk karena dia belum hybrid ya. Yang hybrid cuma 2, Stepwagon atau Serena. Nah, Honda punya ini, Stepwagon. Jadi YouTube, selamat datang di channel Moto Mobi. Seharusnya mobil-mobil seperti ini, Honda Stepwagon, Serena, Foxy itu adalah yang paling laku di Indonesia harusnya. Karena dia modern, dia muat banyak orang, ya nggak rubah seperti si Innova juga, cuman dia leather frame ya. Orang masih stigmanya leather frame itu lebih kuat. Tapi sebetulnya yang nyaman untuk dipakai sehari-hari adalah yang MPV boxy di kelasan ini. Karena apa? Dia masih enak untuk disupirin sendiri, nggak seperti Alphard yang kegedean atau seperti Innova yang terlalu rough untuk seorang cewek. Ya, ini masih pantas. Dimensinya Honda Stepwagon ini nggak gede-gede amat, cuman memang dia paling panjang gitu ya. Kalau yang Serena itu 4,7 meteran, ini 4,8 meter. Terus wheelbase-nya juga lebih melar, lebih panjang. Pasti kabinnya lebih lega, nanti Mamang buktiin. Dan Mamang udah pernah first impression yang namanya Honda Stepwagon ini, dari mulai ngebahas mesinnya, dalamnya, interiornya. Mungkin di video kali ini Mamang akan nambah-nambahin sedikit-sedikit aja apa yang kurang-kurangnya dari first impression yang kemarin-kemarin. Makanya tonton video itu sampai habis. Dan video ini juga. Ini seperti biasa ya, kalau yang Honda sekarang kalau ada yang versi hybridnya, logonya ada biru-birunya di pinggir-pinggirnya. Terus sini lampu depannya udah LED semua. Terus dia kesan-kesan boxinya tuh lebih berani di sini di Stepwagon daripada Serena. Sebetulnya ada yang lebih grillnya lebih itu Foxy gitu, cuman bukan hybrid jadi Mama nggak masukin. Iya. Terus lihat velgnya, dia udah pakai velg 16 inch, pakai spion yang udah ada LED-nya di sebelah sini untuk lampu sen, ada kaca tongnya. Terus pakai sliding door. Nah, ini keajaibannya sliding door di Indonesia. Jadi mobil-mobil sliding door di Indonesia tuh sangat dihormati gitu. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Terus ngebukanya juga gampang, tinggal disentuh aja. Sliding door. Jadi mewah gitu, turun dari sini undangan, udah cocok sekali, tinggal disentuh. Wah, aduh. Kalau Serena kan ada yang ditendang-tendang tuh di bagian bawah, ini nggak ada. Cuman ini enaknya cuma disentuh gitu aja. Selesai. Kaca-kacanya gede-gede gitu. Terus juga garis bodinya juga lurus-lurus. Terus handle pintunya kayak buka kulkas. Seneng banget. Terus gak banyak krom-krom di sini. Bukan krom, tapi satin silver di bawah. Dari mulai di pinggir, di depan, itu ada satin silver, cuman dikit-dikit aja. Mamang udah nggak nemuin antena di sini, karena antenanya sudah tersembunyi di kaca samping sebelah sini. Antena-antena radionya. Di pinggir sini gitu? Iya, di sini. Terus udah pakai rear spoiler, ada back lamp, ada wiper, rear defogger, udah lengkap, sensor-sensor, tulisan Stepwagon. Terus juga sepada, terus juga ada e-HEV, yang artinya ini adalah sebuah mobil yang sudah terelektrifikasi. Itu kan ada lagi satin silvernya di bawah sini. Terus untuk buka bagasinya, kalau Serena itu kan jadi manual tuh kan, tapi jadi di double gitu, padahal bagus banget. Yang pintu kulkasnya tuh yang Honda, kenapa nggak masukin itu, padahal unik banget. Oh, ini sudah elektrik dan gede sekali bukannya. Nah, ini dia, ini adalah kelebihannya Honda Stepwagon, karena kalau di Serena itu ditutup. Ini kelebihan bagasi di bawahnya yang bisa jadi kolam lele gitu ya. Kalau di Stepwagon dia dibuka, tapi ini ada alasannya, karena untuk menyimpan kursi yang bisa flat floor seperti ini. Praktisnya ini bisa membawa kulkas, bisa membawa apapun benda yang tinggi-tinggi masuk. Nah, terus dia sini dari tanah itu nggak terlalu tinggi, jadi enak gitu. Ini kalau bawa tabung gas LPG bisa 2. Terus praktis banget gitu loh, cuman sekali step, 2 kali step untuk naikinnya lagi. Terus ini juga bisa begini, bisa sampai tiduran, nggak berisik lagi, cuma Om Mobi yang bisa. Ini adalah row keduanya.
Kelihatannya kan kayak captain seat kan, padahal ini konfigurasinya bisa menjadi super duper lengket gitu. Karena ada pengaturan ini nih. Memang liatin ya. Nih, ini ada captain seat. Cuman kalau nggak pengen mepet-mepet sama yang sebelahnya, kita kan lagi pacaran nih. Angkat sini, ini cuma maju mundur doang, tapi nggak bisa. Gimana? Nggak bisa. Angkat sekali lagi. Nah, nih, jadi lengket lah dengan penumpang di sebelah Mamang. Uhui, bisa pacaran. Nah, ini keunggulannya kalau kita pepet-pepet ke sebelah kanan, yang kirinya sebelah kiri, relnya itu bisa paling maju sekali. Tuh, bisa maju banget atau mundur sekali. Tuh, wah, ini sih the best ya. Apalagi ini ditambah ottoman. Nah, ini si Pol enaknya. Wah, enak perjalanan kayak gini. Nah, terus ini ottoman ini kadang-kadang berguna, kadang enggak. Cuman ini nggak dipunyain sama temennya ya. Si Serena itu nggak punya kayak gini. Nah, senang lagi Honda nih ya. Honda nih. Lihat, nih kalau diangkat lagi, kita bisa nari salsa kursinya. Nah, kalau di paling pinggir pengen ada captain seat, dia punya space yang agak limited gitu. Segini dah mentok karena udah kepentok sama ruangan kena situ. Nah, jadi seginilah luasnya. Cuman ya kasihan yang belakang ya. Kalau pengen yang paling belakang pun, ntar nanti Mamang cobain deh paling belakang segimana. Nah, cuman ini kalau yang nyaman segini aja udah enak banget karena kaki bisa masuk ke dalam si jok itu tuh. Tuh, udah lebih dari cukup gitu. Nah, terus dikasih apa aja Mang di sini? Dikasih AC. Jadi ini triple blower. Ada arah semburan AC yang ke kaki juga. Terus juga ada temperaturnya sendiri jadi triple blower. Terus dikasih juga meja. Ada 2 cup holder di sini. Terus ini berapa kilo nih? 1 kilo. Convenient hooknya 1 kilo nih di kiri dan di kanan. Dah, ada mejanya, ada tempat ngecas handphonenya sebelah sini, taruh handphone dan dikasih USB masing-masing 1, USB-C lagi di kursi kanan dan kiri. Udah dapat kehormatan. Nih dikasih saku-saku di jok. Cuman yang di bagian sebelah kanan itu nggak ada sakunya. Di pintu juga ada cup holder. Jadi tempat penyimpanannya banyak. Dan armrest yang sebelah paling luar itu nggak bergantung sama pintu. Dia dikasih independen. Terus joknya ini lebih enak daripada Serena. Lebih empuk, lebih lebar, dan lebih besar. Jadi lebih nyaman duduknya. Tuh, sekarang yang Mamang coba yang di belakang. Tadi apakah teori Mamang ini nggak? Dia bisa masuk ke situ. Kalau captain seat udah pasti Mamang bisa masuk kan ke belakang. Kalau ini, bisa. Bisa. Keren sekali. Nah, ini biar kelihatan. Kan Mamang on ya. Padahal di sini ada. Ini buat maju. Tuh, ada. On. Penerangannya kurang ya ternyata ya. Nih dengan posisi yang agak-agak lumayan nyaman banget untuk di row kedua, Mamang masih lega. Ada 5 jari. Terus headroomnya gede. Ini si joknya ya, depannya tuh lebih tinggi gitu. Jadi enak pahanya kesangga dengan baik walaupun memang lebih sempit. Lebih gede, lebih empuk. Cuman lebih sempit ke depannya. Kalau Serena agak maju lebih dikit. Cuman Serena tuh kayak flat. Kalau ini ke atas enak jadi pahanya. Headrestnya ada 3. Jadi di belakang sini bisa muat 3 orang. Nah, di belakang sini itu Mamang dikasih cup holdernya ada 2. Ada casan USB-C sebelah kanan, sebelah kirinya USB-C juga nih. Terus ada power socket. Lebih lengkap di sebelah kiri. Dah, tapi di atasnya dikasih ini jendela gede. Udah selesai. Gitu belakang. Sekarang kita lihat ke depan. Nah, di sebelah kanan juga dapet nih. Tuh, majuin kursi tuh. Di belakang. Oh iya. Mamang pengen praktekin nih. Seberapa enak. Ini harus copot kali ya. Nih, mundurin. Nah, kan enak. Enak banget. Terus ini sandarannya bisa sangat rebah. Ini benar-benar enak. Oke deh, ini sebagai MPV keluarga yang ideal. Sekarang Mamang ke row ke-1-nya. Apakah senyaman yang di belakang? Row 1. Enak duduknya. Kuncinya tuh kayak gini, model-model ellipse telur gitu ya. Duduknya lebih enak daripada Serena, lebih empuk, lebih gede. Ada armrestnya. Tuh, tapi yang sebelah
luar itu armrestnya nyatu sama pintu. Dashboardnya memang suka nih, karena atraktif gitu loh. Dia bertingkat-tingkat, enak buat nyimpen-nyimpen barang. Di atas sebelah sini ada, di sebelah sini ada cup holder, di bawah juga sini ada, bawah sini juga ada, di tengah juga bolong besar seperti ini, tapi nggak bisa digeser-geser. Di tengah sini ada cup holder yang nyumput. Sebelah kanan ada cup holder juga untuk minuman si drivernya. Terus di pintu juga ada untuk bottle holder yang Mamang bilang, kenapa Honda bikinnya begini, karena inovatif. Ini dipisah gini, ada ronggaknya di sebelah sini karena biar nggak patah. Dia dipaksa sampai minuman yang 1,5 literan itu bisa masuk pasti, karena lebih fleksibel gitu. Atraktif lagi karena lubang-lubang AC-nya udah honeycomb seperti ini, jadi kelihatan agak-agak retronya gitu ya, seneng gitu dipaduin dengan model-modernnya. Tombol-tombolnya juga oke, mencet tombolnya juga kerasa enak gitu, empuk-empuk. Terus ya sama juga dengan Serena gitu ya, transmisinya juga masih ditekan-tekan, cuman ini lebih entertaining gitu. Mencet tombolnya nggak flat kayak Serena gitu, yang D itu sama semua. Kalau ini, kalau kita pencet ke D, lampunya tuh di pinggir-pinggirnya, di N juga di pinggir-pinggirnya, bukan di tombolnya. R gitu ya, itu di pinggir, P. Jadi bisa kelihatan lebih luas gitu. Terus AC-AC-nya juga enak nih, pakai tombol fisik. Mamang seneng banget tombol fisik karena lebih enak. Tuh, mina-minanya juga ada tactical gitu, tek 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 tek. Mode semburannya juga lengkap, ada ionnya juga. Nih, kenapa ada ion ya? Karena di sini ada indikator PM 2.5 yang artinya ini indikator polusi. Ini berada di kuning yang artinya awas, hati-hati, udah mau berpolusi banget nih. Gitu ya, ada hijau, kuning sama merah. Terus Mamang juga bisa ngontrol AC di belakang dari depan. Dah, gampang. Ini ada tombol ikon biar lebih irit mungkin. Ini adalah sistemnya Honda gitu. Terus ada rem tangan jari dan brake hold. Di bawah sini ada USB-A, USB-C, tempat nyimpen lagi, banyak banget tempat nyimpen ya dari tadi nemuin. Oke, mungkin ini adalah bukan suatu bisa dibilang kelemahan juga, tapi bisa dibilang juga ya ini udah pas kok, karena layar tengahnya ini kecil coy, 8 inch doang. Cuman ini udah kelihatan semua sih tulisan-tulisannya. Mama nggak ngerasa, ih kekecilan tulisannya harus gini gitu, enggak. Ini kebaca semua. Dan di sini udah lengkap. Dan senengnya Honda gitu ya, antara entertainment dan meter cluster itu benar-benar terpisah. Kadang-kadang suka ada yang masih disatuin ngoperasi ini di head unit gitu kan. Kalau ini enggak, ini benar-benar terpisah. Jadi head unit, meter cluster. Nah, ini pengaturannya juga cuman segini-segininya gitu ya. Lainnya pengaturan waktu, ada pokoknya urusan entertainment. Dan suaranya menurut Mamang untuk speaker standar udah oke. Cuman untuk 600 sih sebetulnya masih kurang nih. Naikin lagi dikit, pakai center speaker gitu. Aduh, asik banget kalau udah pakai itu. Bassnya udah cukup keluar, treble-nya juga cukup oke. Ya. Nah, yang lucunya di Honda Stepwagon, antara head unit dan meter cluster, layarnya gedean meter cluster, yaitu 10 inch lebih. Dikit. Lebih gede meter clusternya, dia lebih mementingkan, lebih kebaca meter clusternya dibandingkan head unit. Ya oke lah, itu make sense sih sebetulnya. Nah, di meter cluster ini ada apa aja? Coba kita lihat ya. Nah, ini di kanan dan kiri ini ada tombol-tombol kesenangan. Biasanya di sebelah kanan adalah untuk urusan si adas-adasnya, sebelah kiri adalah untuk urusan entertainment. Nah, ini nyatu memang si tombolnya untuk urusan di sebelah kiri sini nih. Nih, tuh ada FM, AM, Bluetooth, customized display, back, phone gitu ya. Nah, ini di customized display-nya bisa diapain aja nih. Tuh audio clock, pengen kayak gimana itu ya. Nah, ini kan ada status-statusnya, bisa Mamang liatin yang lainnya. Tuh, ada average-nya, kecepatan rata-rata, ada kompas atau navigation. Sini yang nggak pakai seat belt, itu kelihatan tuh, yang kameramen emang nakal, Rian. Nah, nih ada adasnya juga. Terus udah kosongan. Mau brightness-nya mau seberapa, vehicle setting-nya, stop ya kan, shift to park, iya benar, shift to park. Vehicle setting. Oh, ini tentang lightingnya mau kayak gimana. Tuh kan ini nggak ada nyambung-nyambung dengan head unit gitu sebetulnya. Udah mulai kayak Nissan. Nih, gauge design.
down, bar, pasti berubah. Wey. Lebih suka yang bulat ya. Yang bulat-bulat tuh lebih enak. Cukup lengkap. Sebelah kanannya adalah untuk urusan fuel gauge. Sebelah kiri itu adalah urusan baterai si hybridnya. Sini combination switch. Ini adalah untuk lampu-lampuan sebelah kanan. Sebelah kiri adalah untuk urusan perwiperan. Sennya di sebelah kanan. Posisi ergonomisnya tuh dapat gitu loh. Ergonomisnya bisa dapat banget di step wagon. Posisi duduknya juga enak, ke depannya juga enak, visibilitasnya. Sekarang Mamang mau cerita tentang si mesin. Ini minjem di Honda mungkinnya. Enggak, sebetulnya ini nggak minjem dari Honda. Honda kan jarang banget ya minjemin ke kita gitu. Jadi kita pinjemnya ke Renjenet. Terima kasih Renjenet sudah meminjamkan unit Honda Step Wagon ini kepada Motomobi. Jadi kalau pengen nyewa mobil yang baru-baru, kemarin kita baru aja minjem Wuling Mitra, sekarang Honda Step Wagon yang baru kinyis-kinyis, baru 232 km, itu bisa minjem ke Renjenet. Hubungi Instagramnya. Ini engine-nya ya, kata Honda tuh bilangnya pengen electric first. Jadi kalau kita misalnya macet-macetan, sebisa mungkin, semaksimal mungkin si baterainya yang dipakai. Jadi dia lebih hemat bahan bakar. Sedangkan kalau untuk kecepatan tinggi, dia dominan di motor bensinnya. Karena yang kata Honda itu beranggapan kalau misalnya motor bensin dipakai di awal-awal, gas rem, itu yang bikin boros. Makanya motor elektriknya yang bekerja ketika kita di kecepatan yang rendah gitu. Itu dimaksimalin banget. Dan terbukti memang motor elektriknya gede. Jadi motor elektriknya sendiri ya, ini independen dia si motor elektrik sendiri. Dia punya tenaga 184 PS dan torsinya gede, 315 Nm. Itu untuk elektriknya sendiri. Sedangkan motor bensin ya lebih kecil, 143 PS dan torsinya adalah 175 Nm. Cuman segitu gitu ya. Jadi kalau kecepatan tinggi jadi combine. Tapi ini berbeda dengan yang Nissan Serena. Dia lebih penggeraknya kan memang motor elektrik ya. Jadi baterainya dicas pakai mesin bensin. Kalau ini enggak, ini seperti hybrid pada umumnya. Tuh, penggerakkan roda depan dengan transmisi eCVT. Tapi secara kertas, ini mobil lebih besar tenaganya dibandingkan Nissan Serena. Ya, sekarang makanya Mamang pengen coba apakah benar seperti itu gitu. Yang unik lagi adalah ini, tempat nangkap anginnya tuh unik sekali. Dari sini set ke atas itu masuk lagi. Nah, ya kita cobain. Apakah lebih baik daripada Serena ini mobil gitu ya? Kelasannya sama, mirip-mirip speknya. Harganya juga mirip-mirip. Cuman untungnya sekarang Honda itu lebih murah daripada Nissan Serena. Yes, harganya cuma 629. Dan itu menjadi pertanyaan Mamang di awal video tadi. Kenapa mobil ini itu nggak laku? Padahal ini adalah merupakan mobil yang paling ideal untuk keluarga di Indonesia. Bisa bawa anak, cucu, cicit, nenek, kakek, itu masuk ke dalam sini dengan nyaman dan sliding door. Yes, karena harganya. Yang kedua alasannya adalah ground clearance. Cuman sudah lebih membaik lah, nggak ceper-ceper amat dibandingkan Serena. Mirip-mirip juga. Ground clearance-nya itu 150 mm, which is itu adalah standar MPV yang nggak terlalu ceper-ceper amat lah. Udah cukup. Tapi kenapa masih nggak laku juga? Karena harganya. Harganya memang mahal untuk sebagian orang. Nah, gimana Mang kalau Step Wagon dipakai sehari-hari? Untuk titik ergonomisnya, joknya lebih empuk, visibilitas lebih enak, pengendaliannya juga lebih enak. Ini sih udah lebih daripada Serena. Cuma sayangnya di Step Wagon suspensinya tidak lebih baik daripada Serena. Serena itu empuk, nyaman. Cuman memang di kecepatan tinggi agak melayu-melayu gitu ya. Apa melayu-melayu teh? Ngonoyo-ngonoyo gitu. Ini lebih firm, lebih kaku, lebih keras. Cuman pengendaliannya lebih enak. Nah, Anda tinggal pilih suka yang mana gitu. Karakter suspensinya. Bina jalur, tuh. Ini lebih enak nyetirnya. Posisi drivernya juga lebih enak. Cuman memang suspensinya terasa lebih keras daripada Nissan Serena. Ini feedback setirnya juga terasa enak gitu kalau di Step Wagon.
Ini dari tadi Mamang masih elektrik terus nih yang gerak. Benar memang kata Honda, electric first. Dia lebih seneng di kecepatan rendah itu pakai mode elektrik. Jadinya irit bahan bakar. Oh, ini suspensinya tuh lebih nggak ngoyo gitu, nggak lebih membal-membalnya lebih minim kalau di jalan tol. Cuma memang kenyamanannya sedikit berkurang. Tapi enaknya di jalan high speed. Tapi enaknya di high speed kayak gini, ini terasa lebih nyaman Mamang ya. Nyetirnya tuh lebih megang. Di sebelah setir Mamang, ini ada kayak biasanya kalau di mobil ICE gitu ya. Ini kayak pedal shift, padahal ini bukan. Ini adalah untuk regen brakingnya. Mau kuat atau mau lemah gitu. Kalau mau kuat, berarti ngisi baterainya tuh lebih enak, lebih kenceng. Tinggal lepas gas, langsung ngecas. Ngebantu ngecas, bukan ngecas beneran sih. Ngebantu. Ini dari tadi Mamang nggak pakai mode Icon. Icon itu berusaha si Honda itu membuat mobilnya lebih irit. Kalau di ICE itu kayak mematikan klepnya kah, mematikan pistonnya kah gitu ya, 6 piston jadi bergerak cuma 4 piston kayak gitu-gitu. Nah, di sini di hybrid dia memaksimalkan baterainya. Baterai terus gitu kalau kecepatan rendah gitu. Kalau kecepatan tinggi tetap mesin bensin ini yang bekerja. Kita coba si adasnya ya. Apakah enak? Apakah halus? Halus. Ini juga sudah adaptive control, jadi kita menyesuaikan dengan kendaraan yang di depan. Ngerem sendiri, ngegas sendiri gitu ya. Enak sekali. Wah, cuman dipegang doang. Jadi kan kalau misalnya lagi adaptive cruise gitu ya, setir itu harus digoyang gitu ya supaya menandakan drivernya ada atau nggak ngantuk. Ini tinggal dipegang aja, nggak usah digoyang-goyang. Itu bagus. Hehehe, enak sekali mobilnya. Beloknya juga enak. Dia nyesuaiin di tengah terus. Keren. Oke. Approve adasnya. Mamang suka. Tenaganya. Kita coba cornering. Mobil van cornering kenceng gini bisa enak nih, nggak membuat pantat Mamang bergeser dari jok. Coba, enak banget mobilnya. Udah, kalau untuk urusan engine performance sih ini keren sekali. Oke, here we go. 1, 2. Gila sih. Wah, 0 ke 100 sama Stepwagon 8,66 detik. Dengan metode yang sangat biasa, tidak ada metode khusus yang dari injak rem langsung gasnya gitu. Ini kencang mobilnya. Dan mobilnya tuh enak dipakai kencang. Walaupun dia atapnya tinggi, masih enak diajak kebut-kebutan. Ya, rohnya Honda tuh memang ada banget di Stepwagon gitu. Dan bahkan raungan mesinnya tuh kayak RPM-nya tuh tinggi sekali gitu. Wah, keren sih Stepwagon. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobil dan Mas Mobil apabila belum tekan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobilnews.id untuk berita-berita terkini mengenai otomotif. Terima kasih telah menonton.